Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man walah, amma ba'du. Sabahul khair, selamat pagi menjelang siang anggota pengajian WhatsApp. Untuk penjelasan hadis hari ini, Kamis tanggal 29 Sya'ban 1441. Kita baca dulu hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna fil jannati mi'ata darajatin a'addaha Allahu lil mujahidin fi sabilillahi ma baina ad-darajataini kama baina as-sama'i wal ardi. Rawahul Bukhari. An Abi Hurairah, diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah, anna Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, inna fil jannati, sesungguhnya di dalam surga, mi'ata darajatin, ada 100 derajat, a'addahu Allah lil mujahidina fi sabilillahi, yang disediakan oleh Allah untuk orang-orang yang berjihad di jalan Allah, ma bainad darajataini, di antara kedua derajat saja, kama bainas sama'i wal ardi, sebagaimana jarak antara langit dan bumi. Rawahul Bukhari, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Jadi dalam hadis ini dijelaskan tentang keutamaan orang-orang yang berjihad atau berperang di jalan Allah. Maka para ulama mendapatkan hadis ini di dalam bab kitab Fadlil Jihad, bab menerangkan keutamaan jihad. Jadi dalam hadis ini ada faedah bahwa kelak orang-orang mukmin, orang-orang beriman kepada Allah, semuanya akan masuk surga. Dan di surga itu ada kelas-kelas yang berbeda sesuai dengan amal yang diperbuatnya di dunia. Nah, di antara yang mempunyai kelebihan adalah orang mukmin yang ikut berperang di jalan Allah melawan orang kafir. Itu derajatnya luar biasa. Di antara dua derajat, dua kelas saja, itu perjalanan sejauh langit dan bumi. Dalam hadis lain itu masiratu khamsimi'ati amin, perjalanan 500 tahun. Begitu tingginya derajat orang-orang berjihad di jalan Allah. Maka sebagaimana kita jelaskan pada hadis yang kemarin bahwa jihad ada arti sempit dan arti luas. Yang arti luas seperti jihad dalam pendidikan, mencari nafkah untuk keluarga, dan lain-lainnya. Maka jihad dalam arti sempit adalah perang melawan orang kafir. Maka perlu juga kita melihat definisi apa itu jihad melawan orang kafir. Ada beberapa ulama yang mendefinisikannya, di antaranya adalah Imam Ad-Dardir. Imam Ad-Dardir itu mendefinisikan jihad melawan orang kafir adalah perang muslim terhadap orang kafir yang tidak memiliki ikatan perjanjian damai untuk meninggikan kalimat Allah. Jadi ini jihad melawan orang kafir. Maka para ulama fikih juga membagi jihad melawan orang kafir ini menjadi dua kategori. Ya, ada jihad difa, ada jihad hujum. Yang pertama jihad difa, kalau mungkin bahasa kita itu jihad defensif. Jihad defensif adalah jihad dalam arti mempertahankan diri. Misalnya dalam peperangan melawan orang kafir yang menyerang atau menduduki negara Islam. Yang kedua, saat dua pasukan muslim dan kafir saling berhadapan. Yang ketiga, apabila imam atau pemerintah memobilisasi individu atau rakyat diwajibkan untuk berperang. Maka ini jihad defensif ini dilakukan. Sedangkan jihad hujum atau dalam bahasa kita jihad ofensif, yaitu memerangi kaum kafir di negara mereka untuk mengajak mereka masuk Islam. Itu ofensif. Cuman para ulama klasik mutaqaddimin dan madhab 4 seperti Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Hanafi itu
mereka masih berbeda pendapat bahwa jihad ofensif ini adalah hanya terjadi pada awal permulaan Islam atau pada masa sahabat saja. Jadi kalau masa sekarang itu tidak ada jihad ofensif menurut para ulama mutaqaddimin. Kemudian di samping ada pembagian juga ada beberapa syarat. Ada beberapa syarat dalam berjihad. Yang pertama harus mendapatkan izin atau ada perintah dari imam atau penguasa yang ilegal. Di samping juga ada izin dari orang tua. Maka apabila ada orang berjihad tanpa seizin penguasa, maka jihadnya itu tidak sah. Sehingga kalau mati di dalam jihadnya itu dia tidak termasuk dalam hadis yang tadi yang mendapatkan derajat yang begitu tinggi. Jadi tidak mendapatkan predikat mati syahid. Di samping itu juga ada beberapa syarat yang memang banyak sekali keterangan masalah jihad ini. Di antaranya di dalam peperangan itu ada beberapa syarat yang harus dipenuhi supaya orang itu kalau meninggal mendapatkan derajat syahid dan pahalanya mendapatkan pahala jihad. Di antaranya di dalam peperangan itu tidak diperbolehkan membunuh orang-orang perempuan, anak-anak, orang tua. Kemudian tidak boleh menghancurkan sarana prasarana, tidak boleh menebang pohon, tidak boleh membunuh binatang, kecuali misalnya perempuan yang ikut andil dalam perang. Misalnya seorang perempuan itu menjadi panglimanya orang kafir, maka kita boleh membunuhnya. Kemudian juga misalnya seorang petani, sebenarnya dia adalah kombatan tentara yang menyamar petani, itu boleh dibunuh. Untuk yang lain kayak orang tua, anak-anak, itu dilarang kita membunuhnya. Sehingga banyak Rasulullah berpesan di dalam beberapa perangan bahwa kalau berperang jangan sampai membunuh orang-orang yang tidak termasuk tentara orang kafir. Maka ini perlu diperhatikan, dan ini yang terjadi kadang-kadang zaman perang zaman sekarang itu mereka membabi buta, sarana prasarana dihancurkan, termasuk membunuh secara massal. Ini adalah dilarang di dalam Islam. Kemudian di samping itu juga di dalam Islam diperhatikan beberapa syarat yang lain. Misalnya kalau dalam peperangan defensif bertahan itu disyaratkan musuh sudah berada di dalam jangkauan diperbolehkannya sholat qashar, yaitu sekitar 80-81 km. Selama musuh lebih jauh dari itu belum ada jihad defensif. Mungkin ini keterangan tentang hadis pada hari ini. Maka dengan memenuhi syarat-syarat jihad yang disebutkan tadi dan orang yang berjihad itu meninggal, maka dia berhak mendapatkan predikat syahid, mendapatkan janji Allah di dalam hadis yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.